Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halsa dengan NIM 2411125220021 dari kelas 2A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaku Bapak Jain Ahmad Fauji, MPD. Kita akan membahas tentang mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial mengenai peta, atlas, dan globe. Peta, atlas, dan globe. Alat penting dalam geografi untuk menggambarkan permukaan bumi dengan berbagai detail dan keakraban. Baik, kita akan membahas peta terlebih dahulu. Peta adalah gambaran suatu bagian dari permukaan bumi menggunakan simbol-simbol tertentu. Istilah peta itu berasal dari bahasa Inggris yaitu maps dan bahasa Yunani yaitu mapha yang artinya telapak meja. Secara umum, peta adalah gambaran permukaan bumi yang disajikan menggunakan sistem proyeksi atau skala tertentu sehingga bisa ditampilkan pada bidang datar. Peta terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum menggambarkan penampakan bumi yang sesungguhnya, baik gunung, laut, jalan raya, dan peta topografis. Sedangkan peta tematik adalah peta yang menggambarkan satu atau beberapa aspek sesuai dengan kebutuhan. Contohnya peta iklim, peta penduduk, dan peta curah hujan. Adapun karakteristik yang ada pada peta yaitu skala, sistem proyeksi koordinat, sistem penyimpanan, dan sistem penyajian visualisasi dan hubungan spasial. Peta memiliki ciri khas berupa simbol yang memiliki objek wilayah seperti jenis daratan, ukuran, dan bentuk objek tersebut. Peta menggambarkan simbol-simbol objek wilayah melalui gambaran permukaan bumi dalam bidang datar dengan penyesuaian skala yang akurat. Selanjutnya ada atlas. Atlas itu merupakan sekumpulan peta yang disusun secara sistematis dalam bentuk buku untuk memberikan informasi yang jelas, menarik, dan mudah dipahami, baik tentang wilayah kecil maupun besar. Ini merupakan contoh atlas yang dibuat dalam bentuk buku. Jadi, tujuan atlas itu yaitu memudahkan pembaca dalam memahami berbagai aspek geografi. Atlas adalah kumpulan peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid atau dalam bentuk lembaran terpisah yang kemudian dikumpulkan menjadi satu. Atlas dirancang agar menarik, inovatif, dan mudah dipahami dengan menyajikan informasi yang jelas, aktual, dan disusun secara terstruktur. Peta-peta dalam atlas dapat diorganisir mulai dari wilayah yang besar hingga wilayah yang kecil atau membantu pembaca memahami hubungan spasial antar berbagai daerah. Atlas juga memiliki berbagai jenis yaitu atlas anak-anak, atlas sekolah, dan atlas nasional. Atlas anak-anak itu merupakan bentuk pengenalan awal tentang peta dan atlas untuk anak-anak dalam bentuk gambar dan foto sehingga mudah untuk dipahami dan diterima oleh anak. Kedua yaitu atlas sekolah, buku peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran geografi di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Terakhir ada atlas nasional. Atlas nasional adalah atlas yang sering digunakan oleh berbagai kalangan dari mahasiswa, peneliti, masyarakat umum, instansi pemerintah, dan swasta informasi kebumian. Adapun karakteristik atlas sebagai berikut: 1. Menarik, 2. Inovatif, dan sistematik. Dengan demikian, atlas merupakan alat yang penting untuk memahami berbagai aspek geografi dalam bentuk yang mudah diakses dan dicerna. Baik, yang terakhir mengenai globe. Globe adalah representasi permukaan bumi yang dibuat dalam bentuk tiruan bola. Globe memberikan gambaran nyata mengenai bentuk ukuran daratan dan perairan, serta menunjukkan jarak dan arah yang sebenarnya antara dua lokasi. Dengan menggunakan globe, kita dapat mempelajari hubungan spasial antara lokasi, serta memperhatikan jarak dan arah yang sesungguhnya. Globe juga terbagi menjadi dua, yaitu globe terestrial dan globe celestial. Nah, globe terestrial itu atau kita kenal sebagai bola dunia bumi, merupakan jenis yang paling sering kita temui.
Yang kedua, globe celestial tidak menggambarkan daratan bumi, melainkan menampilkan reaksi bintang, bintang tetap, serta bulan dan planet-planet lainnya. Ada lagi karakteristik globe. Globe itu satu, bentuknya bulat. Globe memiliki bentuk seperti bola yang menyerupai asli bumi, sehingga memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai permukaan bumi. Kedua, menunjukkan posisi geografis yang sesungguhnya. Globe menampilkan lintang dan bujur yang memudahkan penentuan lokasi dengan akurat tanpa distorsi seperti pada peta datar. Globe juga memiliki skala akurat. Dengan bentuk yang bulat menyerupai bentuk bumi yang sebenarnya, globe memiliki skala yang akurat dan konsisten di seluruh bagian. Lanjut, perbedaan peta, atlas, dan globe. Peta merupakan gambaran permukaan bumi dalam bentuk datar tadi yang dibentuk dalam dua dimensi, bisa berupa peta umum atau peta tematik, dapat dibuat dalam berbagai skala, dari skala kecil hingga skala besar. Lalu, atlas merupakan kumpulan peta yang disusun dalam bentuk jilid atau buku yang sering dilengkapi dengan informasi tambahan seperti tabel, grafik, dan deskripsi wilayah. Dan globe merupakan model 3 dimensi dari bumi yang menyerupai bentuk aslinya. Lalu, untuk perbedaan utama ketiganya terletak pada bentuk penyajian, tingkat detail, dan cara penggunaan. Jadi, kesimpulannya, peta lebih fleksibel dalam penggunaan, atlas menyediakan kumpulan peta dengan informasi tambahan, dan globe lebih akurat dalam mempresentasikan bentuk dan proporsi bumi. Lanjut, yaitu komponen dari peta, atlas, dan globe. Kita membahas mengenai komponen peta dulu. Jadi di peta itu ada 10 komponennya. Yang pertama judul peta, 2 garis peta, 3 orientasi, 4 skala peta, 5 legenda atau keterangan, 6 garis bujur atau garis lintang, 7 simbol peta, 8 letterning, dan 9 peta, dan terakhir sumber data dan tahun pembuatnya. Sedangkan di atlas itu tuh ada 5, yaitu judul atlas, daftar isi, petunjuk penggunaan atlas, isi atlas, dan indeks. Terakhir yaitu globe. Di globe itu ada 9. Pertama, bola dunia, kedua garis lintang, ketiga garis bujur, keempat khatulistiwa, kelima kutub utara dan kutub selatan, keenam sumbu globe, ketujuh dasar, kedelapan skala, dan terakhir warna dan simbol geografis. Baik, selanjutnya kita masuki materi tentang fungsi. Jadi fungsi peta, atlas, dan globe. Nah, kita membahas tentang fungsi peta dulu ya. Jadi fungsi peta itu ada 4. 1. Menunjukkan lokasi, ukuran, dan bentuk wilayah di permukaan bumi. Kedua, membantu penelitian dan analisis geografi. 3. Menyajikan data potensi wilayah dan perencanaan. Keempat, menggambarkan hubungan fenomena geografi. Lanjut, yaitu atlas. 1. Sebagai petunjuk tempat atau lokasi dalam pemetaan suatu wilayah. Kedua, sebagai acuan kerja untuk informasi letak dan luas suatu tempat atau kawasan. Ketiga, sebagai panduan yang menunjukkan relief kenampakan bumi di suatu daerah. Dan yang terakhir yaitu fungsi globe. 1. Menunjukkan bentuk bumi yang sesungguhnya. 2. Menirukan rotasi bumi. 3. Menunjukkan garis lintang dan garis bujur. Dan keempat, mencari informasi geografi pada globe. Jadi kesimpulan antara peta, atlas, dan globe adalah alat-alat geografis yang digunakan untuk memahami informasi geografis tentang permukaan bumi. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling melengkapi dan membantu kita memahami konsep-konsep geografis. Nah, peta adalah representasi 2 dimensi yang dapat menunjukkan berbagai informasi geografis dengan skala tertentu. Atlas sebagai kumpulan peta yang disusun secara sistematis dalam buku atau jilid untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai wilayah di dunia, meliputi aspek fisik, politik, dan ekonomi hingga sosial dan budaya. Sementara itu, globe adalah model 3 dimensi yang paling mendekati bentuk asli bumi, sehingga lebih akurat dalam menunjukkan bentuk dan proporsi wilayah tanpa distorsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai peta, atlas, dan globe.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.